Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudzaifah Aflur Rahman dari SI 4507 dengan NIM 12022101122. Di sini saya mau mempresentasikan tugas besar saya mengenai aplikasi catur. Oke, sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengapa saya memilih program ini. Oke, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini pasti semuanya udah pada tahu ya program catur, permainan catur, di mana ada dua belah pihak, biasanya itu warnanya putih dan hitam. Dua pihak ini saling memperebutkan kemenangan dalam game ini dengan cara menyudutkan rajanya sehingga rajanya tidak bisa bergerak sama sekali, yang kita sebut checkmate atau skakmat, dan disitulah akan ditentukan pemenangnya. Oke, namun kenapa sih saya harus milih aplikasi catur ini? Kenapa? Padahal kan catur tuh game lama gitu ya. Sekarang kan ada yang baru kayak Tetris atau Flappy Bird dan masih banyak game lainnya. Karena satu, teman-teman, catur itu gamenya sangat kompleks, menggunakan strategi, pikiran, dan setiap bidaknya itu memiliki pergerakan yang berbeda dari bidak lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya memilih program ini? Karena kemarin itu sempat ramai di Indonesia bahkan dunia mengenai Dewa Kipas atau Pak Dadang Subur dari kota Bandung katanya, mengalahkan Gotham Chess atau nama aslinya Levi dalam permainan chess.com yang Gotham Chess ini mengira Pak Dadang itu melakukan kecurangan. Selengkapnya di sini. Dadang yang menggunakan akun bernama Dewa Kipas dituding melakukan kecurangan ketika bermain dalam platform catur online chess.com. Pasalnya, Levi atau Gotham Chess kalah telak dan menganggap gerakan Dadang seperti robot. Oke, yang ingin saya highlight di sini adalah gerakan Dadang seperti robot. Oke, sebelum kita lanjut, kembali dulu nih ke beberapa tahun silam sebelumnya. Ternyata bukan cuma sekali dua kali, bahkan ke juara dunia sekalipun seperti Garry Kasparov berhasil dikalahkan oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, machine learning, yang bahkan dibuatnya sendiri itu oleh manusia. Bayangkan saja, juara catur dikalahkan oleh machine learning yang bahkan mungkin baru berapa lama belajar, setahun 2 tahun. Nah, sedangkan Kasparov sendiri sudah 20 tahun bermain catur. Dikalahkan, teman-teman, oleh mesin learning. Lalu, bukan cuma dari catur doang. Ternyata, dari permainan lain juga ada. Yaitu, kalau ini disebutnya apa ya? Go. Nama AI-nya AlphaGo. Berhasil mengalahkan juara dunianya juga, teman-teman. Berarti dari dua berita ini, yang tadi Garry Kasparov dan permainan ini, bot atau robot kecerdasan buatan itu bahkan bisa melebihi dari manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, alasan saya mengambil catur ini, saya ingin membuat aplikasi yang kita sebagai player melawan bot atau kecerdasan buatan. Di sini saya ngambilnya nanti pergerakannya calculating move atau random. Gimana botnya mungkin nanti ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya izin stop dulu. Nah, selanjutnya adalah kerangka dari ini codingannya, teman-teman. Saya baru nyoba ngoding juga dari aplikasi caturnya.
Nah, ini saya referensinya dari Google, dari YouTube, GitHub, dan yang lainnya karena saya tahu aplikasi catur ini sangatlah kompleks, rumit, dan sangat, wah, pokoknya pusing banget teman-teman. Jadi ini sangat tidak murni dari saya mengutip, saya menggunakan referensi yang dari satu dan yang lainnya saya masukkan, lalu saya mencoba untuk memahaminya gitu, teman-teman. Pertama di sini saya ada GUI-nya atau visualisasinya, di mana kan catur itu board game ya, teman-teman. Dari 8 kali 8 berarti ada 64 bidak, 64 bukan 64 bidak, 64 lantai. Di mana setiap lantainya itu 2 teratas dan 2 terbawahnya diisi oleh masing-masing pihak. Ya, kan ada yang putih, ada yang hitam. Oke, ini dari visualisasinya. Nanti kalau misalnya kita run, itu bakalan jadi GUI-nya. Namun di sini sepertinya masih belum bisa ya teman-teman. Soalnya ini kan saya juga baru lihat-lihat. Kalau di run kayaknya masih error. Nah, lalu ada main-nya, chess main. Atau si core code-nya, kode utamanya gitu. Di sini nanti isinya adalah fungsi untuk setiap bidak pergerakannya, lalu ketentuannya, dan bagaimana kalau misalnya ada yang mati atau dan lain sebagainya lah teman-teman. Mungkin akan memakan waktu 1, 2, 3 hari atau bahkan lebih. Sekarang juga baru jam 9 pagi ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari sini. Di sini fungsinya, kalau yang tadi adalah visualisasinya, secara bidaknya gitu ya, secara boardnya, secara papannya. Salah satu fungsi di sini saya gunakan untuk mewarnai visualisasinya teman-teman. Dan juga nanti pergerakannya. Oke, mungkin kalau saya jelasin sesuatu akan lebih panjang ya teman-teman. Di sini saya izin stop dulu. Sekarang jam 9 pagi. Akan saya lanjutkan lagi teman-teman. Jika sudah akan saya presentasi, akan saya lanjutkan lagi. Halo teman-teman, di sini saya mau melanjutkan progres pembuatan aplikasi catur yang beberapa hari lalu. Kebetulan di sini sekarang sudah jam 4:30 teman-teman, 4:30 subuh. Ternyata setelah saya melewati beberapa hari pembuatan aplikasi ini, teman-teman, susah banget teman-teman. Perjuangannya ada, pencariannya ada, proses memahaminya pun ada. Jadi insya Allah terbayarlah ya apa yang saya coba gitu. Oke, di sini saya mau coba share screen dulu. 1, 2. Nah, ada nggak tuh teman-temannya atau pergerakannya tuh di sini juga ada teman-teman, bukan cuman dari core codingannya, bukan dari codingan intinya itu tuh. Kalau kemarin saya mikirnya, oh codingan inti itu buat pergerakannya, iya memang benar. Tapi secara nggak langsung di visualisasinya atau GUI-nya juga sebenarnya ada teman-teman. Kayak ini kan ada 2 pihak tuh, ada putih, ada hitam. Di situ tuh masuknya di sini apa visualisasinya. Kalau kayak yang pergerakan deh ya, kita buka dulu. Nah, dan ternyata saya kemarin juga waktu pertama kali kepikiran buat ide ini tuh, oh kompleks ya per bidaknya, ya udah nggak apa-apa gitu kan, saya lanjut buat. Ternyata kompleksnya tuh kompleks nggak main-main teman-teman. Saya ambil contoh yang paling gampang deh ya pergerakannya. Sebentar. Pergerakan paling gampang dari bidak catur itu bukan di pawnnya, bukan di pion ya. Karena kan pion kalau misalnya di depan tuh bisa mangsanya
samping kiri atau samping kanan. Tuh di situ ternyata malah sulit lagi teman-teman. Yang paling gampang tuh cuman rock atau benteng batu gitu. Karena pergerakannya cuman vertikal sama horizontal. Kalaupun dia mau makan bidak musuh tuh nggak bisa ke samping, nggak bisa ke samping kiri, samping kanan tuh nggak bisa. Cuman bisa ya kalau nggak atas, bawah, kanan, kiri gitu. Jadi di sini functionnya juga pergerakannya masih menggunakan mata angin ya, moving piece-nya gitu. Dan ray attack-nya pergerakannya kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja tadi saya udah nyoba ngeran nih teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa jalan. Iya. Di sini saya oh iya, kekurangan aplikasi yang ini itu tidak bisa milih ya kan. Kalau di real life itu kita bisa milih, oh saya mau mainnya jadi yang hitam, saya mau mainnya jadi yang putih gitu. Kalau di sini sepertinya masih kurang bisa, dan kekurangan di sini salah satunya adalah mungkin karena device-nya ya teman-teman. Jadi misalnya nih, ini kan sekarang bagian saya untuk bergerak. Saya misalnya pindahin pion yang ini. Set, maka si bot ini atau si komputernya akan mengkalkulasikan gerakan selanjutnya, dan di sini biasanya memakan waktu lama, dan biasanya di sini laptop saya panas. Beberapa kali juga nge-crash teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman di situ akhirnya pion musuh makan pion saya. Ini kalau misalnya dilanjutin terus teman-teman malah lebih makan waktunya lebih lama dari pembuatan codingan ini sendiri. Kalau codingan ini tuh saya mulai kan hari apa ya? Ini kan hari Selasa. Ini itu hari Rabu. Selasa, Senin. Saya mulai itu hari Jumat, teman-teman. Makan waktunya cukup lama juga soalnya kan ada tugas besar yang lain. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya gimana? Permainan catur itu kalau secara langsung kita mainkan, itu membutuhkan satu strategi, pemikiran, dan akal sehat. Kalau disatuin ya strategi yang matang lah. Lalu gimana untuk kita seorang mahasiswa yang mendesain secara codingannya? Yang kita butuhin di sini satu, mental, kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan kegigihan teman-teman. Di sini ketika pembuatan aplikasi ini yang saya rasakan itu banyak sekali sabarnya. Butuh banget sabar, butuh banget yang lainnya. Tapi yang paling penting yang saya rasain sekali itu butuh banget kesabaran teman-teman. Karena ternyata dari setiap titik pembuatannya, kayak kita ngedesain kotak yang 8x8 itu tuh udah agak sedikit rumit teman-teman untuk visualisasinya. Dan yang saya pikir, kayaknya setiap pergerakan gitu ya, atau setiap bidaknya itu gampang, cuman kita tinggal pakai fungsi. Kalau misalnya nanti nggak bisa jalan gimana, kalau mau makan gimana. Iya, benar pakai fungsi, cuman yang saya nggak pikirin tuh ternyata fungsinya bakalan banyak dari setiap bidaknya ya teman-teman. Terus mungkin masih banyak lagi gitu ya yang bisa saya sampaikan, tapi untuk tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman mungkin saya cukupkan dulu sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk presentasi yang sebelumnya juga waktu hybrid saya ini izin ketika menyampaikannya masih banyak kesalahan, dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih memperbaiki dan memahami untuk lebih giat lagi membuat aplikasi game seperti ini. Oke, saya cukupkan karena sudah subuh juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.